Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muda, jikalau hari ini ada sebuah pertanyaan yang diajukan kepada kita. Siapakah anggota keluarga yang paling kita cintai dan paling kita sayangi? Tentulah mayoritas kita semua akan memiliki jawaban yang hampir sama. Orang yang paling kita cintai dan paling kita sayangi dari keluarga kita, yang pertama adalah ibu kandung kita. Ibu kita adalah orang yang telah mengandung kita, yang telah mempertaruhkan hidup dan matinya demi untuk melahirkan kita ke dunia ini. Ibu kita adalah orang yang menyusui kita, yang merawat kita, membesarkan kita dengan penuh cinta dan kasih sayang. Bahkan ibu kita sampai rela bergadang tidak tidur semalaman demi merawat ketika kita sedang sakit. Selanjutnya, orang yang paling kita cintai tentu adalah ayah kandung kita. Ia adalah orang yang telah bekerja, membanting tulang, pergi di waktu pagi dan terkadang baru pulang ketika petang hari. Yang terkadang ia tak peduli hujan, tak peduli panas. Yang ada dalam benaknya adalah bagaimana agar kita anak-anaknya bisa makan pada hari itu. Bagaimana agar kita anak-anaknya bisa mendapatkan pakaian yang layak seperti teman-teman yang lainnya. Bagaimana agar kita anak-anaknya bisa mendapatkan sekolah, bisa mendapatkan pendidikan yang terbaik, agar kita memiliki masa depan yang cerah. Selanjutnya, yang paling kita cintai tentu adalah kakak kita. Kakak kita adalah orang yang mengasuh kita ketika orang tua kita tidak ada di rumah. Dan kakak kita juga lah orang yang membela kita, orang yang membela kita dan juga melindungi kita ketika kita diganggu oleh teman-teman kita. Selanjutnya tentu adalah adik kita. Adik kita adalah orang yang paling dekat dengan kita. Dan ketika kita telah berumah tangga, tentu kita pun akan mencintai istri dan suami kita, juga anak-anak kita. Namun yang menjadi pertanyaan adalah, selama ini, sudahkah kita benar-benar mencintai mereka? Sudahkah kita benar-benar menyayangi mereka dengan cara yang benar? Dalam hal ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan panduan kepada kita bagaimana agar kita bisa mencintai keluarga kita, bagaimana agar kita bisa menyayangi mereka dengan sebaik-baiknya cinta, sebaik-baiknya sayang. Melalui firman-Nya dalam Al-Quran Al-Karim, surat At-Tahrim, ayat yang ke-6, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran waquduhan nas wal hijaratu 'alaiha malaikatun ghiladun shidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, jagalah diri kalian, peliharalah diri kalian dan juga keluarga kalian dari siksa api neraka. Waquduhan nas wal hijaratu, yang bahan bakunya, yang bahan bakarnya itu adalah manusia dan juga batu, yang dijaga oleh malaikat-malaikat yang kasar dan juga keras, yang tidak pernah mendurhakai Allah dan senantiasa melaksanakan perintah-perintah Allah. Sahabat muda, begitu banyak dalam Al-Quran firman Allah yang Allah awali dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu. Artinya apa? Artinya Allah yang maha mengetahui, telah mengetahui bahwa hanya orang-orang beriman sajalah yang mampu untuk melaksanakan perintah yang terdapat dalam ayat tersebut. Siapapun diri kita, remaja, pelajar, pemuda, mahasiswa, dan siapapun diri kita, selama dalam hati kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memang benar ada, dan bahwa Rasulullah itu adalah utusan Allah, dan bahwa Al-Quran itu benar-benar adalah sabda dan firman Allah. Apabila kita meyakini dalam hati kita bahwa suatu saat nanti manusia ini akan mati dan akan dibangkitkan kembali oleh Allah, dan Allah akan memintai pertanggungjawabannya. Dan jika selama dalam hati kita meyakini kebenaran bahwa surga dan neraka itu memang benar-benar ada,
maka berarti kita semua termasuk ke dalam orang-orang yang beriman itu. Dan jika kita termasuk ke dalam orang-orang yang beriman, berarti kita termasuk orang yang Allah sapa dalam ayat tadi. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ku anfusakum wa ahlikum nar, jagalah diri kalian, peliharalah diri kalian dan juga keluarga kalian dari siksa api neraka. Waquduhan nas wal hijarah, yang bahan bakunya adalah manusia dan juga batu. Siapapun orangnya, siapapun kita, tentu akan mencintai dan menyayangi keluarga. Namun jika dalam hati seseorang itu tidak terdapat iman, maka cintanya hanyalah sebatas cinta dunia. Cintanya hanya sebatas khawatir, cemas, takut ketika anaknya sakit, ketika keluarganya sakit, ketika anaknya, ketika adiknya, ketika keluarganya kelaparan dan lain sebagainya. Namun cinta orang-orang yang beriman kepada keluarganya tidak hanya sekedar itu saja, tapi melebihi apa yang telah dilakukan oleh orang-orang yang tidak beriman. Yaitu cintanya yang merasa takut, merasa khawatir akan keselamatan anak, keluarga, istri, suami, adik, orang tuanya dari azabnya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ia berusaha semaksimal mungkin, merencanakan sebagus mungkin, berusaha sekuat tenaga dengan diiringi doa bagaimana agar keluarganya bisa selamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Naluri seorang ayah, naluri seorang anggota keluarga tentu sangat mengkhawatirkan anaknya akan azab Allah. Inilah mungkin yang dirasakan oleh Nabi Nuh alaihissalam. Ketika Nabi Nuh alaihissalam Allah perintahkan untuk berdakwah, mengajak masyarakat, mengajak warganya untuk hanya menyembah Allah, tidak menyembah patung, tidak menyembah berhala dan lain sebagainya. Justru Nabi Nuh didustakan oleh kaumnya. Nabi Nuh dianggap gila, dianggap sesat oleh kaumnya. Akhirnya Allah perintahkan Nabi Nuh alaihissalam untuk membuat perahu yang sangat besar di atas sebuah bukit. Ketika itu banyak orang-orang yang melihat, ketika Nabi Nuh melihat perahu itu, orang-orang masyarakat umum menganggap Nabi Nuh telah gila. Kenapa? Karena Nabi Nuh membuat kapal bukan di pantai, bukan di laut, tapi di atas bukit. Bagaimana mungkin kapal itu akan berlayar? Namun ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan azabnya berupa banjir yang sangat besar, menenggelamkan seluruh negeri. Dan orang-orang yang ingkar, orang-orang yang tadinya menganggap Nabi Nuh sesat, orang-orang yang tadinya menganggap Nabi Nuh gila, Allah tenggelamkan ke dalam azabnya. Bahkan ketika Nabi Nuh alaihissalam telah Allah selamatkan di atas kapal yang sangat besar itu bersama orang-orang yang beriman. Ketika Nabi Nuh alaihissalam melihat putranya, melihat anak kandungnya terombang-ambing oleh ombak yang sangat besar, Nabi Nuh timbul naluri seorang ayahnya. Nabi Nuh dengan penuh pengharapan memanggil anaknya, wahai anakku, wahai putraku, wahai darah dagingku, kemarilah nak, ikut dengan ayah. Berimanlah kepada Allah, bertobatlah kepada Allah, dan hanya menyembah Allah lah engkau. Dan naiklah bersamaku ke dalam kapal ini bersama orang-orang yang beriman. Namun anaknya Nabi Nuh tetap tidak mau beriman. Ia mengatakan, tidak ayah, aku tidak akan beriman kepada Allah. Aku akan menyelamatkan diriku sendiri. Aku akan berenang ke arah gunung. Namun ternyata banjir yang ada di zaman Nabi Nuh itu jauh melebihi tingginya gunung. Sehingga anaknya Nabi Nuh alaihissalam Allah tenggelamkan ke dalam azabnya berupa banjir yang sangat besar. Tentu azab itu barulah azab di dunia. Dan azab di akhirat nanti berupa nerakanya Allah jauh lebih menyakitkan, jauh lebih membuat orang-orang menderita. Karena sebagai orang-orang yang beriman, kita pun dengan yakin akan firman-firman Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha wa dzalikal fawzul 'azim. Wa may ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu naran khalidan fiha wa lahu 'adzabun muhin. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan juga beriman kepada Rasulullah, mentaati perintah Allah, mentaati perintah Rasulullah,
maka Allah akan memasukkannya ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, dan mereka kekal di dalamnya. Itulah kemenangan yang agung, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa yang mendurhakai Allah, barang siapa yang tidak taat kepada Allah dan tidak taat kepada Rasulullah dan melanggar hukum-hukum ketentuan Allah, maka Allah akan masukkan ia ke dalam neraka dan ia pun kekal di dalamnya. Dan itulah azab yang sangat menghinakan. Nauzubillah min dzalik. Seharusnya ayat ini membuat hati kita bergetar, membuat kita risau, membuat kita begitu khawatir, membuat kita begitu takut akan nasib diri kita dan juga nasib dari anggota keluarga kita. Misalnya hari ini ada adik kita, ada keluarga kita, ada kakak kita, ada orang tua kita yang misalnya tidak sholat 5 waktu, atau misalnya adik kita yang perempuan yang telah sampai pada usia balik, namun ia tidak mau menggunakan jilbab, ia bahkan cenderung suka berpakaian yang ketat, berpakaian yang menampakkan auratnya. Seharusnya kita sangat khawatir apabila anggota keluarga kita melakukan hal itu. Karena apa? Karena kita takut adik kita, keluarga kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebuah analogi, seandainya misalnya kita memiliki seorang adik yang masih berusia 6 bulan. Tentulah usia 6 bulan itu masih masa-masa yang begitu lucu bagi adik kita. Kita sangat menyayangi adik kita. Adik kita masih sedang belajar merangkak ke sana kemari, dan sedikit-sedikit ia sering berpegangan pada meja, ia sering berpegangan pada kursi, ia sering berpegangan pada dinding. Untuk apa? Untuk belajar berdiri. Dan adik kita pun sangat menyukai sesuatu yang berwarna merah. Suatu ketika adik kita merangkak ke arah dapur. Di dapur ia melihat nyala api yang berwarna merah menyala, karena kesukaannya. Dan di atas nyala api itu, kompor tersebut, ada minyak yang sedang mendidih, yang sedang bergejolak. Adik kita yang sangat menyukai warna merah tersebut merangkak mendekati kompor tersebut, dan ia hendak memegang api tersebut, dan ia menjadikan kompor tersebut sebagai pegangan dia untuk membantu dirinya untuk berdiri. Beberapa saat sebelum adik kita menyentuh kompor tersebut, menyentuh api tersebut, kita melihat perbuatan adik kita tersebut. Tentu kita memiliki 2 pilihan. Pilihan yang pertama, karena kita mengetahui bahwa adik kita menyukai sesuatu yang berwarna merah, seperti nyala api tersebut, kita biarkan saja adik kita untuk memegang api dan menyentuh kompor tersebut, dan kita rela adik kita tersiram oleh minyak yang dapat melumpuhkan tubuhnya. Ataukah kita memiliki pilihan yang kedua? Kita yang daya nalar kita telah sampai bahwa api itu panas, bahwa minyak itu dapat melumpuhkan kulit adik kita dan dapat membuat adik kita cacat seumur hidup dan menyesal selama hidupnya. Kita yang walaupun mengetahui adik kita menyukai warna merah, kita mencoba berlari secepat mungkin untuk memeluk adik kita dan mencegah adik kita agar tidak melakukan hal itu. Tentu reaksi singkatnya mungkin adik kita akan menangis karena ia dilarang untuk melakukan apa yang ia sukai. Namun itu adalah bukti cinta seorang kakak. Begitulah contohnya. Seandainya misalnya adik kita yang perempuan, kakak kita yang perempuan, yang telah sampai pada usia balik, tidak mau menutup auratnya dengan sempurna, tidak mau memakai jilbab, tidak mau memakai kerudung, dan cenderung berpakaian yang ketat, berpakaian yang seksi, berpakaian yang menampakkan lekuk-lekuk tubuhnya. Kita mengetahui bahwa adik kita menyukai hal itu. Namun kita pun mengetahui bahwa jika adik kita melanggar perintah-perintah Allah, maka Allah akan memasukkannya ke dalam neraka, yang akan membuat adik kita menyesal selama-lamanya. Dan kita berusaha untuk menasihati adik kita, untuk membimbing adik kita, agar kakak perempuan kita yang muslimah mau untuk mengenakan jilbab, mengenakan kerudung, mengenakan busana muslimah yang syar'i. Karena apa? Karena itu adalah salah satu wujud cinta sejati kita kepada keluarga kita.
Cinta sejati kita adalah kita takut apabila keluarga kita bermaksiat kepada Allah. Kita takut jika keluarga kita meninggalkan sholat. Kita takut jika adik kita, jika keluarga kita meninggalkan puasa Ramadan, meninggalkan zakat, dan perintah-perintah Allah yang lainnya. Karena alangkah indahnya jika kita bisa bersama anggota keluarga kita di surganya nanti. Sekali-kali ketika ayah, misalnya kita masih memiliki seorang ayah, saat ia tertidur, cobalah perhatikan wajahnya. Lihatlah kerutan-kerutan di wajahnya. Jika ibu kita masih hidup, cobalah sekali-kali ketika ibu kita tengah terlelap, pandangilah wajahnya, pandangilah senyumannya. Jika kita masih memiliki keluarga yang lengkap, adik kita, pandangilah wajah adik kita ketika ia tertidur, kakak kita, saudara kita, istri, suami kita, anak-anak kita, pandangilah wajahnya ketika mereka sedang tertidur dalam pulasnya di malam hari, sambil bayangkan, sambil mentadaburi ayat Allah, firman Allah dalam surat An-Naba, فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ يَوْمَ يُفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ. Dan ketika sangkakala telah ditiupkan yang kedua kalinya, pada hari itu manusia lari dari saudara kandungnya. Pada hari itu manusia lari dari ayah dan ibunya. Pada hari itu manusia lari dari istri dan anak-anaknya. Karena pada hari itu manusia disibukkan dengan urusan yang sangat besar. Hendaknya ayat-ayat Al-Quran ini mampu membuat hati kita bergetar, membuat hati kita khawatir, membuat hati kita takut, sehingga menggerakkan kita untuk benar-benar berusaha semaksimal mungkin menasihati keluarga kita, membimbing keluarga kita agar senantiasa berada dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena alangkah nikmatnya ketika di dalam taman-taman surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, yang airnya lebih manis daripada madu, yang putihnya melebihi susu, yang lembutnya melebihi salju, kita bisa bercengkrama dengan ayah kita. Kita bisa bercengkrama dengan ibu kita, dengan keluarga kita, dengan istri, suami, dan anak-anak kita di surga nanti. Subhanallah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita kekuatan, membuat kita mampu untuk membimbing diri kita, membimbing keluarga kita, untuk senantiasa berada di dalam jalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin kita harus memulai dari hal-hal yang sangat penting, yaitu sholat dan menutup aurat. Karena menutup aurat, terutama menggunakan jilbab dan kerudung bagi seorang muslimah, itu adalah lambang kemuliaan bagi seorang muslimah. Dan sholat, jika sholatnya bagus, maka ia akan terhindar dari perbuatan yang keji dan mungkar. Itulah cara Allah untuk membimbing kita. Mari kita ajak saudara-saudara kita, ajak keluarga kita, ajak ayah, ibu, kakak, adik, istri, suami, dan anak-anak kita untuk semakin mencintai Allah, mencintai Rasulullah, dan kita hidupkan rumah kita dengan sholat dan dengan cahaya Al-Quran. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat-sahabatku, teman-teman seperjuangan di SD, SMP, SMA, dan di kampus, serta seluruh remaja dan pemuda yang senantiasa menjadikan Islam sebagai jalan kehidupannya. Semoga apapun aktivitas yang sedang kita lakukan saat ini, Allah senantiasa memberikan kita kemudahan dan keberkahan dalam setiap urusan-urusan kita. Amin ya rabbal alamin. Sahabat-sahabat semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelumnya saya meminta maaf kepada teman-teman semua apabila merasa kurang nyaman, karena banyak yang saya tag, banyak yang saya tandai dalam video-video ceramah, video-video kultur, video-video motivasi yang saya unggah ke YouTube. Saya demi Allah tidak ada niat lain selain hanya untuk saling berbagi, saling mengajak untuk bersama-sama kita mendalami agama Islam yang menjadikan kita selamat dunia dan akhirat ini. Sungguh demi Allah tidak ada niat sedikit pun merasa ingin mengajari atau merasa lebih pintar dari semuanya. Karena saya di sini pun masih
sedang belajar, masih banyak salahnya, masih banyak khilafnya. Bahkan tujuan saya untuk menandai mentek teman-teman semua agar apabila terdapat banyak kesalahan pada diri saya, teman-teman semua bisa ikut memberikan kritikan, memberikan masukan, memberikan saran agar kedepannya ini semua bisa menjadi lebih baik. Dan saya juga mengajak teman-teman semua untuk selalu bersemangat untuk mengajak orang lain dalam kebaikan, karena yang namanya mengajak orang lain dalam kebaikan itu adalah perkara yang sangat menguntungkan bagi dunia dan akhirat kita. Karena kalau salah seorang ulama pernah mengatakan, jika seandainya seluruh manusia ini beranggapan bahwa ia harus sempurna terlebih dahulu baru ia mengajak orang lain, niscaya di dunia ini tidak akan ada orang yang melakukan amar ma'ruf dan nahi munkar. Tidak ada orang yang mengajak orang lain dalam kebaikan, dan tidak ada orang yang akan mencegah orang lain dari perbuatan yang maksiat. Semoga kita semua, walaupun kita semua sedang sama-sama belajar, ya kita ajarkan apa yang kita bisa, kita berbagi apa yang kita ketahui, kita berbagi tentang apa yang mungkin menurut kita hal sepele, tapi bisa jadi ada saudara-saudara kita di luar sana yang mungkin belum mengetahui tentang hal itu, atau bahkan bisa mengingatkan bagi yang terlupa. Seperti seorang guru pernah memberikan nasihat kepada kita semua, jika seandainya kalian belum mampu untuk menjadi jalan tol yang luas dan lurus dan mulus, maka jadilah jalan setapak. Tapi jalan setapak yang baik yang dapat mengantarkan orang menemukan mata air, mata-mata kesejukan. Apabila kalian semua belum mampu menjadi samudra yang luas, maka jadilah anak-anak sungai yang mampu mengantarkan mata air dari pegunungan menuju ke sawah-sawah para petani. Jika kalian semua belum mampu menjadi hutan yang lebat, hutan yang rindang sebagai paru-paru dunia, maka jadilah rumput-rumput yang kecil, tapi rumput-rumput yang baik yang dapat mengokohkan tepian-tepian rumah dan bangunan. Jadi apapun kita sebagai pelajar, pemuda, mahasiswa dan sebagainya, maka jadilah yang terbaik dan memberikan manfaat kepada orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat untuk orang lain. Walaupun kita hanya bisa memberikan kecil manfaat untuk orang lain, namun Allah tidak pernah melihat besar atau kecilnya amal. Yang Allah lihat adalah niat dalam hati kita. Semoga Allah bimbing kita, semoga Allah jaga kita untuk senantiasa semangat dalam memperdalami agama Islam dan mengajak keluarga kita, anak saudara kita, teman-teman kita untuk bersama-sama memperbaiki diri dan mendakwahkan ajaran Islam ini. Demikian, barangkali terlalu panjang, mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Juga tak mampu